pada ngebet tuh ya, namanya A3 kan. Iya, benar-benar. Saya bingung kenapa sih pada ngebet gitu. Terus ntar nilainya bagus kan sebel lah, saya mau ikutan ngebet juga gitu. Jadi udah siapin buku di bawah nih. Terus terus tiba-tiba kayaknya baru sekali ngebet gitu. Terus tiba-tiba guru sosiologi itu datang ke meja saya. Indah, kamu kalau nggak pernah nyontek jangan nyontek gitu. Mahasiswa sekarang malah beda sama mahasiswa zaman dulu. Kalau mahasiswa zaman dulu tuh wah malah ngeri-ngeri gitu ya. Kalau mahasiswa sekarang tuh santun-santun kalau saya ngeliatnya. Malah saya suka bingung nih anak IKJ tapi kok cium tangan. Halo sahabat alumni, kembali lagi di podcast Kilap 70 yang diinisiasi oleh bidang koordinasi lintas angkatan dari Ikalumi 70. Kalau yang memang baru bergabung di acara podcast Kilap 70 ini, lebih baik follow dulu YouTube-nya Ikalumi 70. Jangan lupa subscribe, kemudian juga di like. Nah, kembali lagi, apa sih itu Kilap 70? Kilap 70 itu kisah lama anak gulungan 70. Di mana Kilap 70 ini banyak mengundang tokoh-tokoh alumni 70 dari berbagai angkatan yang nantinya kita akan bicara seru, ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman hidupnya, ya kan, sampai dengan detik ini, dan juga cerita-cerita lama selama SMA. Nah, tidak ketinggalan pula kita di acara Kilap 70 ini melakukan di episode yang kedua di Dapur Raya. Jadi kalau teman-teman alumni mau melakukan halal bihalal, reuni, kemudian acara podcast seperti ini, boleh loh, datanglah ke Dapur Raya, yaitu di lantai LG Pasaraya Blok M. Tentunya kalau anak-anak 70 sendiri pasti nggak akan asing dengan daerah itu sendiri, ya. Oke, bersama saya sebagai host kali ini, Dini, Angkatan 793, dan saya sekarang ini di Kilap 70, kedatangan seorang kakak alumni yang super hebat, super keren, yaitu Kakak Indah. Halo semua. Tepatnya saya bacain ya. Kakak Indah ini adalah alumnus dari Delapan sembilan. 789. Nama lengkapnya Dr. Indah Cahya Wulan SSN MSN. Woi, luar biasa. Kak Indah ini adalah rektor dari IKJ, Masya Allah. Dan beliau merupakan lulusan S1 dari Desain Komunikasi Visual IKJ, kemudian lulus S3-nya juga dari Ilmu Seni Rupa ITB. Pokoknya semua yang berkaitan dengan seni itu pokoknya udah dilaluin lah sama Mbak Indah ini. Terus sebagai profilnya Mbak Indah ini sebagai pengajar juga, pernah menjadi pengajar ya Mbak ya Ya, masih sampai sekarang. di IKJ, kemudian peneliti, kurator, terus narasumber, kemudian juga sempat juga mengeluarkan karya-karya berupa desain grafis dengan tema Coffee Table Book Batik Indonesia, sepilihan koleksi Kartini Mulyadi, Masya Allah. Pokoknya kalau misalnya dibacain sih nggak kelar-kelar deh ya acara kita. Jadi kita mulai aja. Aku panggilnya apa nih? Kakak. Kakak. Apa aja boleh, tapi mahasiswa aku manggilnya Mbak Rektor. Mbak Rektor. Oke, kita panggilnya Mbak Rektor ya. Mungkin bisa ceritain mengenai aktivitasnya sekarang ini, Mbak Ina. Sekarang. Ya, sekarang memang fokusnya di mengelola IKJ ya, karena sebagai rektor. Tapi sebentar lagi sih selesai sih. Oktober sampai Oktober, terus nanti ada pemilihan rektor baru gitu ya. Jadi saya bekerja sebagai rektor itu sejak 2020, Oktober 2020. Saat itu COVID, jadi mostly bekerjanya dari rumah. Kalau COVID itu kan naik turun ya saat itu ya. Jadi kalau pas lagi turun kita ke kantor itu mungkin seminggu sekali dengan
pengamanan lah gitu. Pengamanan betul. Tapi full aktifnya itu sebenarnya mulai 2022 setelah COVID-nya dianggap aman, kemudian kita mulai eh, ke kantor lah ya secara penuh itu di 2022. Begitupun mahasiswa. Mahasiswa kan tadinya masih WFH ya mereka. Terus ada hybrid di tahun 2022 eh, awal tuh kemudian baru bisa full. Jadi Sempat hybrid. selama COVID itu menjadi rektor ya, apa rasanya tuh? Ya, Karena sebuah kampus yang lumayan wah kan itu kan dikaitkan lama lagi kan? ya memang itu tantangannya adalah kita ini kan segala sesuatu biasanya harus bertatapan muka gitu Iya, ya. Kemudian juga mungkin berbeda dengan perguruan tinggi yang basicnya di teknologi digital gitu ya. Mungkin untuk shiftingnya itu mudah, tapi kalau di KJ itu shifting agak susah. Tapi COVID itu bisa dibilang sebetulnya memang buruk ya, tapi ada manfaatnya juga dengan shifting teknologi itu jadi iya, iya, iya. terpaksa semua harus Iya, ikut gitu. betul, betul, betul. Jadi yang namanya pertunjukan yang tadinya harus Harus langsung, kemudian sudah mulai bisa lewat digital, lewat layar apapun gitu. Pameran sudah bisa. Jadi yang tadinya masih kita memang sudah mulai digitalisasi sih sudah mulai, cuma tidak bisa langsung semua. Tapi pada saat COVID itu ya alhamdulillah semuanya akhirnya terpaksa ikut ya. Habis itu mudah. Jadi memang kayak apa ya pembelajaran proses pembelajaran itu untuk hybrid untuk apa tuh jadi lebih mudah terus sekarang pun kita sebetulnya walaupun sudah luring tapi kita tetap berikan waktu untuk belajar secara hybrid atau online itu ada dalam 16 pertemuan itu ada 4 pertemuan yang bisa dilakukan secara online jadi gitu. memang menjadi bagian ya Mbak Ya, ya, misalkan untuk online ini sendiri. ya. Jadi seperti itu. Ya, memang susahnya bukan susah sih. Sebetulnya kita jadi mahasiswa kita tidak terlalu fokus kepada kegiatan yang di kampus ya karena WFH ya. Jadi tidak terlalu banyak masalah. Tidak bertemu antar mahasiswa dan mereka ya di rumah Iya. masing-masing. Ya fasilitas sarana prasarana betul-betul tidak terpakai yang di studio gitu ya. Tapi lebih banyak mengurusi administrasi yang sumber daya manusia dan Iya. segala macam. Jadi begitu mulai luring, mulai muncul gitu masalah-masalah yang terkait mahasiswa, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan lah. Jadi nih Mbak ya kan Mbak Rektor sendiri ini kan lulusan dari IKJ ya. Jadi benar-benar paham banget lah mengenai seluk-beluk dan detail mengenai apa namanya jurusan pembelajaran itu sendiri. Nah, ada bedanya nggak sih Mbak? Maksudnya zamannya dulu Mbak Indah dengan zaman sekarang? Sebagai mahasiswa, Iya, sebagai mahasiswa. kalau saya tuh mungkin generasinya juga ya, kita generasi analog kan ya. Jadi juga berkesenian itu kita semua manual gitu ya. Jadi saya lulus D3 tuh tahun 92. Jadi dulu tuh IKJ nggak ada S1 langsung. Jadi Ya, kalau mau S1 tuh harus D3 dulu, lulus D3 terus D4 gitu. D4 baru muncullah S1 di tahun 95 ya. Kemudian saya akhirnya ikut S1 yang 95, 97 baru lulus. Tapi sebelumnya itu lulus D3 terus saya buka kantor. Nah, D3 begitu saya lulus D3 tuh baru mulai saya belajar komputer itu pada saat magang kan. Terus lulus itu kita harus udah perubahan teknologi itu karena saya desain grafis. iya, Sebelumnya itu semua manual, percetakan apa iya, semua manual, sablon segala kita belajar itu semua. Jadi bedanya sebetulnya cuma di alat. Secara konsep berpikir tetap sama ya. Maksudnya berpikir desain, iya. creative thinking itu kan sudah sama. Tapi alat sekarang itu lebih sebetulnya harusnya lebih mudah ya. Kalau dulu kalau salah ngulang dari awal. Kalau sekarang perbaikannya mungkin bisa digital ya. Tapi saya kira tantangan yang anak sekarang beda juga sama saya. Saya dulu kalau cari reference itu kan harus ke toko buku. Ya numpang lihat buku ya, toko buku yang buku mahal-mahal itu kan dibeli juga nggak terjangkau buat kita. Atau ke perpustakaan kayak Wijaya Center, itu perusahaan British Iya. Council, apa perusahaan Amerika dan segala macam.
Kalau sekarang mereka dengan mudahnya mencari di internet ya. internet, tapi juga kalau salah dapat data susah juga Susah gitu juga. kan ya. Tapi artinya sebetulnya tantangan mereka adalah bagaimana paparan yang terlalu banyak itu bisa dipilah dan juga terlalu banyak informasi sehingga mereka kadang-kadang juga susah ya ininya apa kalau saya bilang kalau terlalu banyak yang masuk kan konsentrasinya juga susah. Jadi mahasiswa sekarang itu tantangannya sih di situ sih menurut saya. Untuk apa ya istilahnya menyaring ya. Iya, ya kayak ada media sosial atau ada mereka bisa pakai gadgetnya Iya, dengan 24 jam, kita tidak melarang karena kita pakai juga di mau kelas. nggak mau. Jadi kalau saya kasih tugas, kita kasih waktu tugas mandiri, mereka harus cari lewat gadgetnya itu. Tapi kan kadang-kadang gadget itu bangun tidur, chatting, apa, TikTokan, Iya. apa segala macam terus buang waktu kan. Ya itu tantangannya itu dulu nggak ada kan hiburan ya. Hiburan paling Dulu bangun nonton. tidur, terus mandi, Iya, baca buku. iya. Bikin tugas ya udah gitu nggak ada gangguan gitu kan. Ya sekarang ya gangguannya banyak sebetulnya. Jadi Banget. udah saya juga kadang-kadang ya kasihan juga sama siswa sekarang itu mereka harus bertempur dengan informasi yang begitu Betul. banyak gitu. Itu sih. Nah, Tapi juga ininya apa namanya eh, skill. anak IKJ zaman dulu, Iya. zaman saya itu masuk IKJ karena memang kepingin jadi Nah, seniman gitu. nah itu makanya. Nah, Kalau balik sekarang lagi nih, Mbak. Kalau enggak ya. misalkan kita nih kan sebagai alumnus 70 ya kan, itu awalnya Mbak Indah itu mau langsung terjun ke dunia seni lah istilahnya. Itu kenapa? Dan kenapa juga kok IKJ gitu? Kalau dulu saya dari SMP sebetulnya memang mau masuk seni rupa. Saya nggak tahu sekolah seni rupa ada di mana, cuma taunya ITB Oke. dari SMP itu. Jadi saya nggak terlalu peduli sama mata kuliah, sama pelajaran-pelajaran selain gambar. Saya cuma serius kalau pelajaran gambar aja. SMA juga gitu. SMA pokoknya saya nggak mau ikut SM apa sih dulu tuh namanya UMPTN apalah ya semacam itulah. Maru ya dulu ya. Nggak kepingin ikut. Saya cuma mau masuk seni rupa gitu. Udah tekad bulat gitu, ikut bimbel gitu ya, seni rupa, nggak diterima. Mungkin saingannya terlalu banyak, nggak tahu lah. Pokoknya bukan rezeki nggak diterima di ITB. Terus saya cuma mikir, saya nggak mau masuk kuliah tempat lain. Saya mau nunggu 1 tahun. Tetap mau ke seni rupa. Terus ada teman saya kasih tahu, kan di Jakarta ada gitu. Karena saya mau ke Jogja nggak boleh, kejauhan kali ya. Ya. Jakarta ada, oh ada di IKJ. Jadi saya ke sana. Ya udah saya masuk IKJ lah. Saya pikir setahun lah saya di IKJ, saya tetap mau ke Bandung gitu. Ya. Tapi ternyata baru 6 bulan aja Nah, udah males ke Bandung. Wah, udah saya maunya ini kayaknya oke nih. udah ketemu. Ini kayaknya oke, cocok gitu. Ya udah, emang tapi ke Bandung juga sih pas S3 akhirnya. Iya, iya. Iya, itu Tapi udah, istilahnya kan ke Bandung itu untuk menempuh suatu ilmu yang lebih tinggi lagi, iya. ya kan? Tapi kalau udah di KJ memang ya udah betah gitu. Jadi sampai dengan detik ini nih Mbak, pencapaian yang Mbak sudah dapatkan selama menjadi rektor di KJ itu apa Hmm, aja? Pencapaian kelembagaannya atau kalau ke sayanya sih sebetulnya gini. em, saya tuh nggak cita-cita sebetulnya jadi dosen pun. Jadi waktu lulus, pokoknya begitu kuliah di IKJ, masuk desain grafis, saya cuma pengen ngumpulin uang. Artinya gini, kerjaan banyak banget. Saya masih kuliah aja banyak banget yang nawarin kerjaan, tapi saya belum mau nyelesain kuliah dulu. Jadi begitu selesai kuliah langsung bikin kantor kan sama teman saya. Pokoknya mau fokus jadi desainer, nyari uang gitu ya. Tapi karena ditawarkan sama mau nggak jadi asisten. Oh kalau jadi asisten ya bolehlah gitu ya. Artinya kan nggak tiap hari asisten dosen. Terus kok begitu lulus S1 malah suruh jadi dosen tetap. Ya udah akhirnya ya sambil punya kantor, sambil jadi dosen, baru serius maksudnya full time untuk ngajarnya itu baru di 2007 ya, setelah saya tutup kantornya karena udah mulai capek juga punya kantor itu ngurusin klien Oh, kan jadi selain aneh. istilahnya selain Mbaknya itu punya apa sih sebagai dosen juga ada Ada punya kantor kantor desain. ke
desain grafis. Oh, desain Desain grafis grafis, ya. iya. Memang masih berkaitan ya. Ya, sama teman-teman waktu itu buka kantor, bikin kantornya bareng gitu sama teman-teman. Terus eh 2007 baru saya tutup kantornya karena eh, pengen fokus ngajar sama kuliah S2 waktu itu pengen lanjut ke S2 kan. Ya udah, terus pas S2, lulus S2 terus S3 gitu. Ya, waktu tadinya kan cuma dosen, tapi pada saat mau lagi S3 di ITB itu diminta jadi kaprodi, kepala program studi kan. Ya udah, jadi kepala program studi. Karena memang sebelumnya saya jadi koordinator peminatan di DKV. Ya. Terus setelah selesai kaprodi, udah lulus S3, udah pemilihan dekan, terus pilih jadi dekan. Ya udah dikerjain aja jadi dekan. Setelah selesai dekan, mau lanjut kuliah waktu itu kepikiran mau postdoc kan. Ternyata kepilih jadi rektor, ya udah dikerjain. Jadi sebetulnya kalau saya melihatnya IKJ ini kan namanya udah besar ya. Karena apa? Karena sejarahnya yang membangun tuh seniman-seniman maestro-maestro terkenal, terus juga melahirkan banyak seniman terkenal. Kalau dari sisi mutu itunya, kualitas dosennya, apanya nggak ada yang kurang kalau menurut saya. Cuma memang kalau zaman sekarang itu segala sesuatu tuh kan harus dilaporkan secara administratif. Nah, administrasinya itu masih istilahnya kalau IKJ itu masih inilah kedodoran lah. Jadi saya waktu itu pokoknya saya mau beresin administrasinya. Jadi semua segala itu data, sistem terintegrasi semua. Ya, itu aja sih saya cita-citanya waktu itu. Jadi, mutu, kualitas dosen, kualitas mahasiswa, kualitas kurikulum itu tergambarkan lewat administrasi yang rapih. Ya. Tuh, karena orang kan zaman sekarang mungkin udah lupa sama IKJ yang dulu seperti apa. Terus prestasinya gimana. Yang itu kan harus melaporkan, harus terdata, harus sistem. Jadi begitu orang buka di web, di apa segala macam kelihatan. Tuh, jadi saya sih merasa, dan kalau itu kan perlu, bukan saya nggak bisa kerja sendiri ya, saya pasti nggak bisa kerja sendiri. Kalau untuk itu kan perlu semua pihak Semua ikut pihak bekerja. terlibat. Nah, ternyata bisa gitu loh. Walaupun memang nggak bisa langsung berubah pelan-pelan, ternyata bisa lah. Ya itu sih kalau saya sih merasa sebetulnya IKJ tuh sempat dibilang saya agak tersinggung tapi ya mau gimana gitu. Karena dari sisi administrasinya itu terus dianggap bobrok atau apa gitu loh. Jadi waktu itu mendengar itu ya udah kita beresin. Jadi memang fokus utama waktu saya jadi rektor itu adalah perbaikan SDM. Jadi mas apa dosen itu pokoknya harus S3. Targetnya sih 50% 4 tahun ini. Ya belum tercapai tapi sedang menuju situ karena udah 50% sedang studi kan tinggal selesainya aja. Terus tenaga kependidikan juga pokoknya sertifikasi dan segala macam. Jadi ya di situ sih fokus utamanya. Ya udah memang kalau itu kan nggak bisa cepet ya. Tapi saya merasa udah mulai kelihatan. Mudah-mudahan nanti rektor yang baru gitu atau di kepemimpinan berikutnya udah lebih mudah untuk Baik ya. untuk itu gitu sih. Jadi sebenarnya ya, kalau di IKJ sendiri ini kan kita pasti semua tahu bahwa yang namanya Institut Kesenian Jakarta, di mana isinya itu adalah orang-orang seni, orang-orang yang bisa dibilang kadang suka unik dengan gayanya masing-masing. Ya Nah, emang. apakah ada pengalaman nih Mbak Ida sendiri bekerja sebagai rektor atau istilahnya bekerja juga istilahnya tadi kan Ya, bangun SDM dan lain sebagainya. ya. Nah itu ada nggak sih kesulitan dari membangun semua inilah gitu. Apalagi berkaitan sama hubungannya sama orang-orang seni itu yang Ya, itu. ya. Ya mereka kan sebetulnya nggak mau atau susah untuk yang istilahnya nggak mau lah megang administratif itu. Tapi ya mesti tapi kita kan ada sosialisasi, ada pelatihan, terus memang nggak bisa melepas gitu. Jadi kita kita bikin semacam apa sih pokja yang bisa membantu mereka mengisi dan segala macam untuk sisi administrasinya. Ya saya juga kesel, saya juga kan desainer gitu. Kenapa sih nih dosen kok mesti ngelaporin ini itu administratif? Tapi ya ya kayak gitu sekarang kondisinya memang harus gitu dan itu nggak cuma IKJ kan semua perguruan tinggi seni itu ada 9 ya se-Indonesia yang melakukan hal yang sama kita kan
nggak bisa mengelak gitu ya. Dan Sekarang ada 9 ya. ada 9 Udah lumayan tersebar ya yang namanya. dari Aceh sampai Papua ya udah ada perwakilannya. Nah, jadi ya yang ngomongnya mesti berbeda ya cara memperlakukan dosen. Itu harus eh, jalurnya itu ada jalur pribadinya, ngobrolnya gitu. Jadi nggak bisa kayak di corporate gitu ya dikasih surat gini, ini harus gini, wajib gini Gitu, nggak bisa. betul. Jadi harus ada sosialisasi, diobrolin dia apa, dikasih tahu gitu. Itu harus Ada pengalaman terus-terusan. yang ini nggak, yang memang lucu gitu atau seru gitu menjadi seorang rektor di KJ? Eh, apa ya? Serunya Atau mungkin menghadapi anak-anak kuliahnya ya kan yang lucu-lucu unik-unik itu. anak-anak sih menurut saya sih malah nggak terlalu banyak bermasalah. Iya, Sebetulnya kalau mahasiswa ya gitulah. Adalah yang berantem-berantem antar mahasiswa itu kan kita udah ada semua pedoman untuk ngaturnya. Tapi mahasiswa sekarang malah beda sama mahasiswa zaman dulu. Kalau mahasiswa zaman dulu tuh wah malah ngeri-ngeri gitu ya. Kalau mahasiswa sekarang tuh santun-santun kalau saya ngeliatnya. Malah saya suka bingung nih anak IKJ tapi kok cium tangan. itu kayaknya udah menjadi Iya, udah membumi saya banget suka di bingung mana-mana. kalau diajak cium tangan gitu. Tapi ya mereka lama-lama karena udah waktu awal-awal seperti itu, Iya. tapi itu sudah cair, udah segala macam, udah akrab. Cuma kalau yang agak unik itu sebetulnya memang dosen. Iya. Dosennya kan ada yang udah seniman besar. Mhm. Ya saya lama kan apa gitu. Cuma cuma rektor gitu ya. Jadi ya itu kalau pas lagi bicara ini kewajibannya gini-gini terus suka dia bilang, "Terus apa gunanya buat kita? Ini ini yang lebih untung siapa kalau ada kegiatan gini? Apakah untuk IKJ atau untuk kita?" Saya jadi bingung tuh kalau gitu. Kan nggak bisa dipisahin gitu. Karena dia dosen. Iya, Kalau dia bukan dosen sih nggak ada masalah gitu. Ya udah, tapi kan itu harus dijawab aja gitu. Jadi pokoknya uncinya nggak boleh baper kalau di IKJ. Harus santai. iya benar. Hah, Ya karena apalagi aneka. Dan kalau untuk IKJ sendiri sekarang ada berapa jurusannya? kita bilangnya program studi ya. Program studi. Program studi itu ada sarjana, itu ada 10. Ya. Program studi yang D3 ada satu vokasi ya. Eh, Kemudian yang pasca sarjana ada satu. Jadi 12 totalnya. Ada 12 program studi di bawah 3 fakultas, satu pasca sarjana. Jadi fakultasnya ada 3. Ada fakultas seni rupa dan desain, ada fakultas seni pertunjukan, ada fakultas film dan televisi. Tuh. Kalau untuk digitalisasi sendiri belum ada ya kalau di. Digitalisasi itu gimana maksudnya? Jadi maksudnya lebih ke dia meng-create-nya tuh lewat Oh, digital. udah. Oh, udah ya. Di desain komunikasi visual itu kita kan punya 3 peminatan. Ada peminatan graphic design interaktif, ada itu udah larinya udah ke bikin produk-produk yang sifatnya multimedia juga, web dan segala macam. Terus ada Lebih berkembang ya. graphic design, motion and game ya, animasi gitu ya. Terus ada yang visual naratif itu kayak komik apa, tapi komik juga banyak yang udah ke arah digital gitu. Jadi kalau peralatan sih udah. Dan kalau yang namanya film sih udah pasti ya. Iya, iya. Musik itu kita juga ada mata kuliah yang digital musik. Gitu. Jadi musiknya memang digital. Karena aku tuh dulu inget banget zaman aku tuh selesai, pokoknya pas SMA lah ya, terus eh, apa namanya mau ngambil kuliah, Hmm. aku tuh sempet ditanya yang mau jadi apa kamu nanti? Gitu. Pengen sih karena aku kan juga di SMA ikut paduan suara, Mbak. Itu Sama, juga ya, iya ya. tapi kita di angkatan yang berbeda. Nah, jadi sempet yang aduh kayaknya mau ini aja deh ke kayak misalkan jadi presenter gitu ya atau apa segala macam. Terus aku bilang, aku boleh nggak masuk ke IKJ gitu. Kayaknya tuh orang dulu kayaknya kalau misalkan dengar IKJ tuh kayak yang, waduh gitu ya, mau jadi apa bisa gitu kan, mau jadi bintang film apa gitu kan. Kan aku pikir, ya setelah aku lihat juga kayaknya dulu jurusannya nggak sebanyak sekarang nih ya kan. Jadi kayak yang memang udah berkembang banget gitu Ya, ya Mbak Indah. ya, karena kalau desain grafis memang dia menyesuaikan sama perkembangan teknologi kan. Zaman saya kuliah cuma satu desain grafis gitu. Tapi kalau sekarang ada peminatan-peminatan itu untuk
menampung itu sih. Dan daya tampungnya juga lebih besar ya, Mbak? Sekarang relatif lebih besar, walaupun tetap terbatas ya, nggak bisa kayak yang terima ratusan apa gitu. Enggak. Karena kita lahannya sebenarnya nggak terlalu luas, cuma naik ke atas aja. Nah, Mbak Indah ini kan juga istilahnya sebagai pekerja seni juga yang senang dengan etnik-etnik ya Mbak ya. Aku Ah, lihat ya. juga bajunya Mbak Indah nih tenunan ya kan. Nah, jadi eh, sesuai banget nih kita di Dapur Raya ini Ah, juga eh, kita kan khas ya nasional ya. di sini. Jadi kalau misalkan memang para pekerja seni yang memang mau ada pertemuan atau mengadakan acara-acara yang seni, ya datang aja ke Dapur Raya. Lokasinya di Blok M tentunya. Nah, Mbak, kita balik lagi karena kita judulnya podcast apa namanya? Podcast Kilat 70. Kita Hmm. cerita lagi mengenai zaman SMA. Nah, Ya, ya. kira ada hal yang apa ya, cerita-cerita atau memori yang menyenangkan? Oh, banyak. Saya di 70 itu eh, memang udah bilang sama ibu saya, nanti kalau terima rapot jangan heran ya, aku pokoknya mau ikut ekskul sebanyak-banyak ya. Ya ibuku udah pasrah lah ya, anak-anak yang ini agak lain kali dia pikir ya. Jadi saya ikut paduan suara, Ya, ikut TLUP, kemudian apalah MPK. Dulu dulu yang serius tuh dua itu. Saya lupa awalnya ikut apa aja, tapi yang serius dua itu. TLUP, TLUP sama kan TLUP kan kerjanya ikut lomba melulu, latihan. Terus juga kalau paduan suara juga latihan tuh sampai iya. malam. Itu seneng sih. Cuma kalau lagi pas festival tuh kadang-kadang orang tua saya kan pokoknya dia tutup kunci pintu jam 10 malam udah nggak ada yang bisa keluar. Yang di luar nggak bisa masuk. Jadi kalau saya berapa kali tuh habis festival loncat loncat pagar gitu kan Jadi sekolah digembok. nggak di rumah ya, loncat pagar. Loncat pagarnya di rumah. Kalau di sekolah karena kita rajin eskul, itu kan kenal sama satpam. Biasanya ngebujukin Pak Satpam. Tolong bukain dong kalau telat gitu. Tapi ya loncat pagar udah biasa deh. Oh, ini Mbak, apa ininya jurusannya? A3. Oh, A3 ya dulu. iya, A3. Ha, tiga. A3. Ya itu karena nggak mau terlalu sulit. Kalau A1 kan Sama. serius banget nanti sekolahnya kan. Jadi saya milihnya A3. Aku pas lagi ambil rapor juga guru wali kelasnya bilang, ini Bu anaknya bisa A1 katanya gitu. Mamaku juga karena dulunya kan backgroundnya fisika ya kan. Jadi udah kamu ngambil aja. Padahal kalau dilihat nilai rapor pas-pasan juga gitu nilai matematika, fisika dan lain sebagainya. Dan saya nggak suka Iya. kimia ya kan. Jadi aduh nggak mau nih mah pokoknya Iya. jangan yang gitu ya kan. Gitu. Maunya A3 aja. Udah maunya A3 ya itu ya kan. Di A3 kan santai. Santai. Nggak boleh ditiru ya Nah, adik-adik. iya. Jadi belajar tetap nomor satu, tapi berprestasi ya kan. Terus ada ini nggak sih Mbak di 70 sendiri? Kan kita kan banyak sekali kegiatan dan istilahnya musuh juga banyak ya. Oh iya. STEM ya. Nah, SM terutama. Sekarang kan udah nggak ada SM tuh. Dia SMK banyak namanya. SMK kan yang SMK ya. paling dekat tuh si penerbangan itu. Ya, ya. Nggak boleh, nggak boleh nggak. Nah, itu boleh cerita nggak mengenai Iya, dulu tuh lagi seru hiruk pikuk seru banget sih pas zaman angkatan saya karena ya? pernah sampai yang namanya bus itu masuk ke sekolah karena untuk menghindari yang kena serangan di bus. Terus sampai juga ada semacam misi perdamaian. Iya, betul Jadi betul. OSIS itu datang ke sana ke STM yang mana Itu saya lupa, ha. Terus dari STM itu juga datang ke itu misi perdamaian. Tapi pada saat saya agak lupa ya oh my god, setelah misi perdamaian apa sebelum misi perdamaian saya agak lupa. Itu saya sempat juga eh, bukan konflik sih ya, bertemu langsung ya. dengan STM itu. Kak, oh, Jadi boleh cerita nggak tuh Mbak? ya, Nah, ngerikan. jadi ceritanya waktu itu kita habis aktivitas itu jam 3-an lah Ya. baru pulang. Di halte berdua dengan teman saya perempuan juga. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada
kelompok, saya nggak terlalu ngeh ya, Iya. ada sekelompok anak sekolah gitu, tahu-tahu duduk di sebelahnya saya, 3 orang, sebelahnya teman saya 3 orang, terus kita dipepet. Saya baru kaget kan nih apa nih gitu. Oh ternyata anak STM gitu. Terus tadinya saya nggak mau peduliin, tapi dipepet terus. Wah ini cari gara-gara ya berarti ya. Saya langsung bangun, teman saya tarik, mau lari, tapi langsung dikepung kan. Ya udah, karena saya perempuan cuma bisanya ngomel, jadi saya ngomel aja gitu. Karena mau naik bus nggak ada yang mau berhenti busnya, padahal udah di pinggir jalan tuh. Jadi saya cuma marah-marah, teman saya udah nangis, saya udah stres banget, teman saya nangis, saya cuma bisa ngomel. Iya, ini beraninya sama perempuan, saya bilang gitu. Terus pokoknya saya udah ngoceh, sengoceh-ngocehnya saya nggak inget yang ngoceh apa aja. Tapi pokoknya saya marah-marah, terus tiba-tiba dari sana ada cowok-cowok ya anak 70 yang Masuk. datang. Terus akhirnya itu mereka mungkin ngelihat ada perempuan yang dikepung gitu kan. Terus ya udah mereka teralihkan kan. Pas pada saat mereka teralihkan, terus udah akhirnya mau berantem sendiri, saya langsung lari ke arah bus yang lagi jalan, saya giniin mau berhenti tuh dia langsung naik gitu. Ya udah, terus besoknya tersebar lah berita, saya nggak ngomong tuh sama siapa-siapa. Habis bingung juga mau ngomongnya gimana, takutnya tambah panas Iya, kan. iya. Tersebar lah berita ada perempuan yang dikeroyok STM, terus apalah segala macam beritanya udah aneh-aneh, tapi saya udah diem aja deh, biarin aja deh, males gitu kan. Tapi ada teman OSIS saya cerita lah sebetulnya kejadiannya gimana, karena teman saya cerita. Temen saya tuh duitnya hilang kan, kantong, rupanya dirogoh juga kantongnya. Ya Untung untung kalau saya masih ada buat naik bus itu. kita itu pengalaman sama sekolah STM itu luar biasa ya Mbak. Iya. Jadi kayak saya juga nyekolahin anak-anak saya di 70 juga itu tantangan tersendiri gitu karena memang zaman dulu sama zaman sekarang emang beda. Jadi kalau dulu kita memang lawannya Ya. gitu anak-anak di luar 70, kalau sekarang lawannya sama kelasnya sendiri gitu Oh gitu. kan. Jadi Wah, ya seru ya. ya jadi lumayan lah. Kalau kita kan dulu dalam sama luar sih sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya. ya lebih banyak keseramannya yang lebih banyak di Iya. luar. Jadi waktu orang tua banyak yang tanya juga sama saya yang mau masukin anak yang ke 70, "Eh, udah aman nggak? 70 sekarang?" "Ya, kalau sekarang mah aman sih, asal anaknya nggak ngapa-ngapain Iya. aja," aku bilang gitu kan. Nah, jadi kayaknya memang seru banget emang dulu ya. Iya. Waktu zaman kita itu. Iya, iya. Kalau diceritain mungkin semua orang pernah ngalamin kali. Iya, makanya. Nah, kalau misalnya di 70, balik lagi ke 70, eh, pernah ada cerita-cerita dengan Bapak Ibu guru mungkin atau pengalaman-pengalaman apa yang Oh, ada guru yang lucu sih. Nggak tahu mungkin udah pensiun ya sekarang. Itu guru geografi ya namanya. Namanya siapa saya lupa. Itu kan dia kayaknya males ya. Jadi kerjanya tuh cuma nyuruh nyatet gitu ya. Kan saya tuh nggak tahu siapa yang mulai, ya, saya jadi kayak sekretaris kelas padahal juga nggak ada. Gara-gara pertama kali disuruh bantu terus ya udah terpaksa gitu. Akhirnya selalu saya kan disuruh, nih, terus dia nanti ngerokok, keluar atau nah, ngerokok gitu. Jadi kalau pas dia keluar, saya nyatetnya pelan-pelan. Kan teman-teman bilang, ayo pelan-pelan. Jadi pada berhenti ya, semua nyatet. Terus tuh nyebelinnya diperiksa catatannya ternyata sama si bapak itu. Jadi pas giliran saya dipanggil, Pak, saya kan nggak punya catatan, kan saya nyatetnya di depan. Oh ya ya udah nggak apa-apa. Guru yang aneh menurut saya. Ya udahlah ya, untuk A3 gitu ya santai. Tapi lupa mata kuliah apa ya itu, tapi emang mata kuliahnya menurut saya geografi ya. geografi ya kalau nggak salah. Geografi biasanya perempuan sih, perempuan memang. Enggak, Ah, laki-laki. laki-laki ya. Iya. Geografi. Nggak menarik sekali deh gue. Mata kuliah lagi, mata pelajaran yang nggak menarik, jadi ya udahlah. Yang penting lulus. Iya, betul betul betul. Tapi ya guru itu emang, oh ya, tentang guru itu lucu. Dia kan suka nyuruh beli rokok ya. Jadi waktu itu supaya ketahuan sama guru yang lain. Jadi si bapak itu dimarah-marahin guru yang lain. Kena juga dia. Ya itu sih kalau yang guru soal yang guru yang lain sih banyak yang menyenangkan ya, yang memang pinter. Iya, karena memang juga Oh, jurusan kita nggak terlalu
Ya, guru rumit ya sosiologi. kan? Oh ya, guru sosiologi perempuan ada. Saya tuh kadang-kadang kalau kalau pas ulangan kan suka pada ngebet tuh ya. Namanya A3 kan. Iya, benar-benar. Saya bingung kenapa sih pada ngebet gitu. Terus ntar nilainya bagus kan sebel lah. Saya mau ikutan ngebet juga gitu. Jadi udah siapin buku di bawah nih. Terus terus tiba-tiba kayaknya baru sekali ngebet gitu. Terus tiba-tiba guru sosiologi itu datang ke meja saya. Indah, kamu kalau nggak pernah nyontek jangan nyontek gitu. Jadi rupanya ketahuan sama dia. Malu kan? Ya udah masukin. Habis itu nggak berani lagi nyontek. Kadang kan nggak adil, bisa nilainya bagus ngebet gitu. Kok aku biasa-biasa. Jadi biasanya kalau misalkan udah mulai tangan tuh jadi rajin ke toilet Eh, ya kan? jangan ditiru ya. Kayaknya saya mulai serius belajar tuh pas kuliah. Karena kuliah itu kan saya yang milih. Ya, Ya, memang memang yang saya istilahnya senang. senang. Nah, itu saya serius banget kalau pas kuliah. Jadi ya udah siang belajar tuh kadang sampai nggak tidur-tidur lah. Iya, iya. Oke, nah sekarang ini kan karena kita di podcast Kilap 70 yang diinisiasi oleh Ikalumni nih ya Mbak. Mungkin aku bisa cerita sedikit mengenai Ikalumni sendiri yang memang sudah berganti kepengurusan, ya kan, yang sekarang berbentuk Mm-mm. presidium Ikalumni. Dan ini nanti akan sampai tahun 2000 kan kan karena baru kemarin itu sampai 2027 kalau tidak salah. Oh, Nah, Ikalumi sendiri ini kan memang sekarang ini banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus barunya, termasuk salah satunya adalah podcast ini yang akan mengundang istilahnya alumni-alumni yang memang ya seperti Mbak Indah sendiri yang istilahnya nanti bisa memberikan inspirasi oh, dan cerita-cerita di balik kesuksesan seorang alumni itu sendiri gitu. Dan selain itu juga mungkin ada beberapa agenda dari alumni yang memang nantinya lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial dan lain sebagainya. Gitu. oke. Mungkin kalau dari Ida sendiri, apakah sudah sering mendengar kegiatan alumni? Eh, lewat ini sih, biasanya lewat Facebook ya, Oh, atau lewat grup-grupnya 70 kan WA. WA ya, grup WA kan ada grup WA alumni Bulungan, terus ada grup WA angkatan, ada banyak lah grup-grup WA. Eksul, eksul gitu ya. Tul, PS, TLUP, ya itu dari situ ada beberapa sih yang aku suka apa dapat lah informasinya pas kalau lagi scrolling gitu. Nah, nanti kira-kira nih Mbak, kalau misalnya Ikalumni memang berkesempatan untuk bekerja sama dengan IKJ, mungkin apakah kira-kira Mbak Indah bisa memberikan kontribusinya mungkin nanti ke depannya untuk Ikalumni? Ya, dimungkinkan sih. Cuma memang karena ini sudah mendekati waktu pergantian, jadi memang kita sudah tidak bisa membuat semacam keputusan yang sifatnya apa ya? Sifatnya nanti harus membebani misalnya kepemimpinan yang berikutnya karena kita membuat komitmen yang belum kan kita belum tahu juga visi yang ke depan itu seperti apa dari pimpinan yang baru. Jadi memang sampai Oktober ini kita tidak membuat keputusan ataupun komitmen dulu gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalaupun bukan saya ada di situ, kalau IKJ sih membuka sebesar-besarnya untuk bekerja sama selama itu bermanfaat buat kerjasama itu kan kalau buat perguruan tinggi itu ada 3 ya, kerjasama pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian. Nah, selama itu masih bermanfaat dari salah satu dari 3 tersebut, ya bisa gitu. Misalnya ada hubungannya untuk kebermanfaatan untuk masyarakat, itu bisa. Jadi terbuka sebetulnya. Cuma memang itu kan bisa dibicarakan terlebih dahulu, tapi untuk komitmennya itu bisa setelah nanti Oktober. Gitu sih. Kenapa nggak ini aja Mbak 2 periode? Itu terserah yang di atas. Kok yang di atas? Iya, yang di selain yang di atas saja.
Baik, Mbak Indah, sebelum kita menutup dari acara podcast Kilap kita hari ini, kira-kira ada saran atau kritik atau sesuatu yang memang bisa disampaikan untuk Ikalumi dan teman-teman alumni semuanya? Ah, kalau kritik sih enggak ya, karena kan aku pikir kalau yang namanya ikatan alumni itu kan sebetulnya kerja sosial ya. Semua alumni sebuah sebuah sekolah atau perguruan tinggi itu kan memang pasti punya maksud baik ya. Jadi kalau ada orang yang mau betul-betul mau meluangkan waktu untuk itu, bahkan mungkin juga dana dan segala macam, ya kita harusnya support aja apapun yang dikerjakan. Jadi kalau saya sih itu aja. Jadi saya berharap Ikatan Alumni 70 itu terus terus apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan Ya, yang bermanfaat dan terus mendapat dukungan dari seluruh alumni 70. Kan itu dari buat setiap kita angkatan ya, semua, Mbak. ya setiap angkatan. Mungkin juga ada pesan dan pesan untuk adik-adik yang nantinya akan jadi alumni. Adik-adik 70 ya, Adik 70. apa ya? Ini sih mungkin yang penting fokus ya. Fokus pada kalau memilih sesuatu ya atau misalnya mau melanjutkan ke ke depannya gitu. Yang penting memang itu sesuatu yang sesuai passion lah. Ya, kalau sudah sesuai passion saya kira nggak ada yang berat. Saya kuliah seneng banget. Mau seberat apapun tugasnya yang dikasih gitu, saya jalanin dengan senang gitu. Jadi kalau udah seneng ya ya udah Ngalir ya ya. ngalir aja gitu. Karena kalau nggak seneng ya susah juga ya. Hidupnya kan jadi menderita gitu. Harus memenuhi kewajiban-kewajiban. Anak zaman now tuh kalau dibilang mental apa? Kena Mental issue, mental health. health. Nah, itu. Nah, itu. Oh iya, itu mental health juga di kami juga jadi isu juga. Jadi banyak mahasiswa yang sebentar-sebentar juga gampang patah semangat. Itu anak sekarang Karena seperti itu. mereka sebenarnya udah bebas-bebas Nah, mereka ya atau mengekspresikan. mereka terlalu sadar akan mental health. Jadi apapun dianggap apa toksik, sebentar-sebentar. Dan itu di tugas-tugas akhir itu banyak juga yang menggunakan mental health itu menjadi isu. Itu menarik sebetulnya karena mereka sadar gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa sih asal bisa ngobatin diri sendiri juga gitu. Artinya mungkin dengan begitu mereka bisa lebih apa ya, lebih kenal diri mereka gitu. Jadi tahu cara menanggulanginya, nggak putus asa gitu. Kalau kita kan mungkin mental kita apa ya? Emang gue pikirin gitu aja gitu ya. Lama nggak, pokoknya jangan mengganggu orang lain yang penting gitu kan. Baik, Mbak Ida. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya dan sharing sessionnya, baik itu dari keilmuan, pengalaman, serta pengalaman sampai dengan Mbak Indah menjabat sebagai, menjabat ya, menduduki Mengelola aja. mengelola sebagai rektor. Tugas tambahan. Kalau dosen kan tugas tambahan. Kami doakan semoga Mbak Indah sukses dan masih tetap berkarya terus untuk Amin. Indonesia. Terima Jangan takut, kasih. Mbak. Nanti suatu saat kita akan undang lagi, insya Allah. Insya Terima Allah. kasih atas waktu. Sama-sama. Terima kasih Untuk semua. teman-teman sahabat alumni, terima kasih sudah berada di sini dan eh, me- mendengarkan obrolan seru dari Mbak Rektor, ya kan, dengan kami podcast Kilap 70. Sampai ketemu di acara podcast Kilap 70 berikutnya. Saya Gaya Jaya.